Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah ya, malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam mapel ekonomi. Karena minggu kemarin kita tidak bisa belajar bersama karena adanya gangguan sinyal. Semoga malam hari ini kita belajar sinyalnya bagus. Ini untuk sementara ini sinyalnya berwarna hijau, semoga sampai akhir nanti pembelajaran kita lancar, amin ya. Maka dari itu sebelum kita memulai pelajaran, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian diharapkan nanti selama pembelajaran malam hari ini diberikan kelancaran itu ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Malam hari ini kita nanti membahas berkenaan dengan pendapatan nasional. Nah, teman-teman jangan bosan karena malam hari ini nanti kita bertemu dengan hitung-hitungan kembali ya. Nah, ilmu matematikanya masih kepake. Nah, oleh karena itu teman-teman harus semangat ya, harus semangat karena nanti matematikanya kita gunakan. Nah, oke ya. Ya, waalaikumsalam semua teman-teman yang ada di sini. Terima kasih masih semangat dalam belajar. Nah, pendapatan nasional. Oke, kita ke slide yang kedua. Nah, di sini pendapatan dalam arti sempit ya. Pendapatan adalah sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi. Nah, yang namanya pendapatan itu sebagai imbal jasa atas kepemilikan faktor-faktor produksi yang kita miliki. Yang pertama adalah gaji atau upah. Maka sumber atau faktor produksi yang kita miliki, kalau kita mendapatkan gaji maka kita mengorbankan apa teman-teman? Masih ingat di pelajaran semester 1? Waalaikumsalam semua teman-teman ya yang malam hari ini masih semangat untuk belajar. Oke, ini baru pemanasan ya. Karena seminggu yang lalu kita mengalami gangguan dalam belajar. Oke, malam hari ini gaji atau upah itu sebagai imbalan jasa kita mengorbankan faktor produksi yang kita miliki. Kalau gaji atau upah itu kita mengorbankan apa teman-teman untuk mendapatkan gaji atau upah? Faktor produksi yang kita korbankan, yang kita keluarkan berupa apa? Kalau kita mendapatkan imbal jasa berupa gaji ataupun upah. Ya, teman-teman masih ingatkah faktor produksi? Ya, waalaikumsalam Mbak Nur. Ini kayaknya Mbak Nur baru ini ya, karena kemarin-kemarin mungkin banyak pekerjaan. Oke, masih ingat teman-teman gaji atau upah? Gaji atau upah, maka faktor produksi yang kita keluarkan, faktor produksi yang kita korbankan untuk mendapatkan gaji atau upah, yaitu berupa apa? Ya, waalaikumsalam Mbak Mary dan semua teman-teman yang ada di sini. Oke ya, gaji atau upah, maka faktor produksi yang kita korbankan adalah berupa sumber daya manusia atau tenaga, itu ya. Maka kita dalam bekerja, kita statusnya sebagai pekerja, pegawai maupun buruh, maka itu kan sumber daya manusia atau tenaga. Maka sebagai imbalannya, maka kita memperoleh pendapatan berupa gaji atau upah.
Oke, tadi saya lanjutkan kembali. Gaji atau upah, maka faktor produksi yang kita korbankan, faktor produksi yang kita keluarkan adalah berupa sumber daya manusia atau tenaganya. Maka kita akan mendapatkan imbalan berupa pendapatan gaji atau upah. Oke, yang kedua, faktor produksi yang kita miliki akan mendapatkan imbalan atau pendapatan berupa uang sewa apabila kita mengorbankan sumber daya alam, khususnya di sini adalah kepemilikan tanah. Kemudian yang ketiga, bunga, maka kita mengeluarkan atau mengorbankan faktor produksi yang kita miliki, yaitu berupa modal.
Oke teman-teman, saya ulangi kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, sudah mendengar apa yang saya katakan? Gimana teman-teman, sudah dengar suara saya? Gimana teman-teman? Oke, saya ulangi kembali ya. Pendapatan merupakan sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, ataupun laba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Sudah bisa dengar suara saya? Alhamdulillah. Oke, kita ulangi dari awal lagi ya. Oke, sebentar. Alhamdulillah. Oke, yuk teman-teman, kita semangat malam hari ini ya. Oke, saya ulangi kembali. Saya buka kembali pelajaran malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Malam hari ini nanti teman-teman jangan bosan, karena malam hari ini kita belajar hitung-hitungan kembali ya, karena kita belajar pendapatan nasional. Oke, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari diberikan manfaat dan diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman sudah bisa ya dengar suara saya? Ini kok masih loading terus? Oke, coba saya upload kembali. Oke, teman-teman sabar ya, karena ini masih loading. Nah, pendapatan, kita belajar pendapatan nasional diawali dengan pengertian pendapatan ya. Pendapatan adalah sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha atas kepemilikan faktor-faktor produksi yang kita miliki. Nah, yang pertama adalah gaji atau upah, kemudian sewa, bunga ataupun laba. Kita masih ingat bahwa faktor produksi yang kita miliki, teman-teman masih ingat ada berapa faktor produksi yang kita miliki? Karena kita belajar pendapatan. Pendapatan itu sebagai imbalan atas kepemilikan faktor-faktor produksi. Oke, 4 ya. Nah, gaji atau upah, maka kita mengorbankan faktor produksi yang kita miliki berupa apa, teman-teman? Wah, Mbak Mary kangen ya sama suara saya. Oke, gaji ataupun upah, maka kita mengorbankan faktor produksi berupa apa? Oke, nanti waktunya biar saya tambahkan lagi ya, supaya kita nanti agak lama kita belajarnya ya, karena tadi ada gangguan sedikit. Ayo, gaji atau upah. Oke, tenaga ya teman-teman ya, tenaga atau sumber daya manusia. Maka kita mengorbankan faktor produksi yang kita miliki itu berupa tenaga atau kualitas yang kita miliki ya. Maka kita akan memperoleh gaji ataupun upah. Nah, itu sebagai imbalan kita mengorbankan faktor produksi tenaga. Nah, oke, Mbak Fenty, SDM ya, sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah uang sewa. Kalau uang sewa, maka kita mengorbankan faktor produksi berupa apa? Karena kita berbicara pendapatan, yang namanya pendapatan itu sebagai imbalan atas faktor produksi yang kita keluarkan, atas faktor produksi yang kita korbankan. Sewa. Ayo, Mbak Umi. Sewa. Nah, berarti sewa berarti kita mengorbankan sumber daya alam. Nah, di sini sumber daya alam khususnya adalah kepemilikan tanah. Iya, lahan. Benar, Mbak Fenty. Ya,
lahan. Apalagi kita kalau misalnya hidupnya di desa itu kan tanah-tanah masih luas. Nah, maka kita bisa menyewakan tanah-tanah tersebut kepada orang-orang yang memiliki modal atau usaha. Bisa disewa, kemudian nanti kita akan mendapatkan imbalan berupa uang sewa. Nah, itu ya. Maka kita mengorbankan sumber daya alam, khususnya di sini adalah lahan ataupun tanah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bunga. Maka faktor produksi yang kita korbankan berupa apa kalau kita mendapatkan bunga? Modal. Oke Mbak Fenty, wah semangatnya luar biasa. Oke, bunga. Bunga berarti maka kita mengorbankan atau kita mengeluarkan modal. Nah, di sini modal, sehingga modal itu dapat digunakan oleh orang lain untuk membuka usaha. Maka kita mendapatkan imbalan berupa bunga karena kepemilikan modal yang kita miliki bisa membantu orang lain menggunakan modal yang kita keluarkan untuk membuka usaha sehingga kita mendapatkan bunga. Nah, kemudian yang keempat, laba. Maka faktor produksi yang kita keluarkan berupa laba, maka faktor produksi yang kita korbankan berupa, kalau kita mendapatkan keuntungan maka kita mengorbankan berupa apa? Ayo, pokok jual beli. Ya, jual beli. Oke. Nah, itu ya, dagang. Kalau kita bisa dagang, maka dalam jiwa kita memiliki apa menurut teman-teman? Coba Mbak Susi ataupun teman-teman yang lain. Kalau kita berdagang, berusaha, maka kita memiliki apa yang membedakan dengan orang-orang yang orang-orang lain? Iya, Mbak Fenty, terima kasih ya. Memiliki jiwa wirausaha, memiliki kewirausahaan. Nah, kalau kita memiliki jiwa wirausaha, maka kita akan membuka usaha, kita mendirikan usaha. Maka dari usaha tersebut kita akan mendapatkan keuntungan. Kalau di sini tadi bunga itu kita memiliki kelebihan modal, kita memiliki kelebihan dana, memiliki kelebihan uang, sehingga dari uang atau dana yang kita miliki karena kita mempunyai lebih, nah sehingga bisa digunakan oleh orang lain untuk membuka usaha, maka sebagai imbalannya kita mendapatkan bunga. Tetapi kalau laba, kita sendiri yang membuka usaha, sebagai imbalannya maka kita memperoleh laba. Itu ya bedanya antara bunga tadi dengan laba. Kalau bunga berarti kita mempunyai kelebihan dana, sehingga kelebihan dana yang kita berikan kepada orang lain, maka orang lain bisa membuka usaha, maka kita akan memperoleh bunga. Ataupun dengan dana yang kita miliki, kita masukkan ke tabungan ya. Nah, di bank uang yang kita miliki digunakan untuk meminjamkan kepada orang-orang yang kekurangan dana, maka sebagai imbalannya bank akan memberikan bunga kepada kita karena kita tadi statusnya adalah orang yang mempunyai kelebihan dana. Nah, sedangkan laba itu kita sendiri yang membuka usaha, sehingga sebagai imbalannya kita akan memperoleh laba. Nah, itu ya teman-teman. Itu pendapatan yang setiap hari kita peroleh. Nah, itu ya. Kalau kita mengorbankan tenaga, maka kita akan mendapatkan gaji atau upah. Kalau kita mempunyai lahan yang luas, lahan tersebut disewa oleh orang lain, maka kita mendapatkan uang sewa. Nah, bunga apabila kita mempunyai kelebihan dana, kelebihan modal, maka sebagai imbalannya maka kita memperoleh bunga. Kemudian kalau laba, kalau kita mempunyai jiwa kewirausahaan, mempunyai jiwa wirausaha sehingga kita membuka usaha sendiri, maka sebagai imbalannya kita mendapatkan laba.
tamba. Nah, di sini adalah pengertian pendapatan. Oke, sampai sini teman-teman paham ya? Atau ada yang ditanyakan? Oke, paham. Oke, kalau paham kita masuk ke pendapatan nasional. Nah, di sini pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, di sini tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Namanya juga pendapatan nasional. Kalau tadi adalah pendapatan masyarakat ya, pendapatan yang diperoleh masyarakat jika mempunyai 4 faktor produksi tadi. Kalau pendapatan nasional berarti ruang lingkupnya adalah negara. Sehingga di sini adalah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini pendapatan nasional itu apa saja sih? Nah, kita bahas nanti satu persatu. Oke, yang pertama, nah di sini untuk menghitung barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dihitung melalui 3 metode pendekatan ya. Yang pertama di sini adalah metode pendekatan produksi. Nah, kalau pendapatan produksi itu nilai produksi barang atau jasa dihitung dari nilai tambah. Dari nilai tambah atau value added ya. Nilai tambah yang dikeluarkan dari kegiatan ekonomi, dari kegiatan produksi. Nah, itu ya. Oke, bagaimana caranya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, di sini tadi di slide yang nomor 4 itu barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yang dihasilkan itu dari 9 sektor ekonomi. Yang pertama, di sini pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Nah, ini jelas ya sektor ekonomi yang dikerjakan oleh warga Indonesia ya, dihasilkan dari pertanian, jelas. Karena Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris. Maka di sini faktor atau produksi barang dan jasa yang dihasilkan adalah dari pertanian, peternakan, kehutanan maupun perikanan. Di sini termasuk ini adalah bahan-bahan mentah ya, pertanian. Kemudian yang kedua adalah pertambangan. Nah, di sini pertambangan berarti semua hasil dari barang tambang ya, misalnya emas, kemudian minyak bumi. Nah, itu dihasilkan dari pertambangan. Itu sektor pertambangan. Kemudian yang ketiga adalah industri pengolahan. Industri pengolahan, yang namanya industri itu berarti mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian barang setengah jadi diolah kembali menjadi barang jadi. Nah, di sini adalah industri. Produksi, iya Mbak Mary, produksi namanya juga industri, berarti di dalamnya mencakup kegiatan produksi, pengolahan dari barang mentah menjadi barang setengah jadi menjadi barang jadi. Teman-teman masih ingat contoh industri pengolahan ataupun memproduksi barang mentah menjadi setengah jadi menjadi barang jadi? Teman-teman bisa memberikan contohnya? Oke, di situ timah. Ya. Oke, timah berarti masuk ke pertambangan ya. Oke, timah bisa diolah ya, bisa diolah nanti dibuat timah. Timah itu kapas. Oke, Mbak Mary, garment, kapas. Iya. Misalnya kapas. Nah, benar. Kapas itu diolah menjadi benang. Nah, benang kemudian diolah menjadi kain. Nah, nanti yang kita pelajari di pendekatan produksi, yaitu mengolah dari bahan mentah menjadi setengah jadi diolah menjadi barang jadi. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, sangat luar biasa ilmunya, sampai sekarang masih ini ya, masih terkenang masih
di dalam memori. Oke ya. Kapas diolah menjadi benang, benang diolah menjadi kain. Kemudian yang keempat, listrik, gas, dan air bersih. Nah, pasti ya, yang namanya kehidupan manusia, masyarakat itu tidak bisa lepas yang namanya listrik, gas, maupun air bersih, sehingga semuanya ini adalah dikelola oleh negara. Ya, dikelola oleh negara karena apa? Karena di sini adalah menyangkut kepentingan umum, ya, menyangkut kepentingan umum, sehingga kebutuhan listrik, kebutuhan gas maupun air bersih ini dikelola oleh negara. Sehingga masyarakat di sini kebutuhannya tercukupi, ya, karena di sini dikelola oleh negara. Oke, enggak apa-apa Mbak Mutiara. Ya, belum setengahnya ya, masih banyak waktu untuk belajar. Oke, yang kelima di sini konstruksi. Konstruksi berarti pembangunan ya, pembangunan dari konstruksi bangunan, mendirikan suatu bangunan, suatu proyek yang belum ada menjadi ada. Nah, di sini konstruksi. Kemudian yang keenam yaitu perdagangan, hotel dan restoran. Jelas ya, perdagangan, hotel dan restoran. Karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka yang namanya restoran itu kan kebutuhan pokok ya. Karena manusia membutuhkan makanan. Hotel. Nah, di sini kan tempat tinggal, hotel. Bagi orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Nah, itu ya yang bisa menikmati hotel. Ya, Mbak Fenty, kalau kalangan menengah ke bawah cukup di warteg saja ya. Kemudian perdagangan. Nah, di sini perdagangan berarti kalau itu ruang lingkupnya negara, maka kegiatan ekspor dan impor. Kalau ruang lingkupnya masih kecil ya, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. Oke, yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah pengangkutan dan komunikasi. Wah, ini jelas karena apa? Karena kehidupan manusia yang kebutuhannya semakin meningkat, apalagi jasa transportasi dan komunikasi. Yang namanya komunikasi setiap detik itu berubah ya. Berubah kemudian didukung oleh transportasi karena kehidupan manusia sekarang lalu lintas perjalanannya itu membutuhkan waktu yang sedikit ya, waktu yang cepat, sehingga harus didukung oleh transportasi dengan fasilitas yang bagus. Nah, ini programnya Bapak Presiden sedang membangun MRT. Nah, ini diharapkan dengan fasilitas MRT nanti bisa mengurangi kemacetan, sehingga nanti bisa mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Nah, kalau nanti masyarakat Jakarta sudah ini ya difasilitasi MRT, diharapkan bisa mengurangi kemacetan sehingga penggunaan mobil-mobil pribadi itu bisa berkurang. Nah, karena kita kehidupan manusia sekarang yang semakin meningkat membutuhkan alat transportasi dengan fasilitas yang bagus. Nah, Jakarta macet itu kan salah satu faktornya apa? Karena apa? Karena belum ada alat transportasi yang bisa membuat masyarakat itu nyaman, yang bisa membuat masyarakat terhindar dari kemacetan. Nah, sehingga mereka lebih senang menggunakan fasilitas pribadi karena fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah itu belum memadai. Nah, ini diharapkan dengan adanya MRT semua kebutuhan manusia terutama alat transportasi itu terpenuhi. Nah, oke ya, itu kita lihat saja nanti perkembangannya. Oke, yang kemudian yang 8 ya, yang ke-8 adalah keuangan, persewaan, jasa ini jasa perbankan ya. Jasa perbankan jelas. Kalau yang namanya kehidupan manusia itu
ditunjang atau ditambah dengan jasa perbankan keuangan. Karena dengan jasa perbankan maka kita bisa mendirikan usaha. Kita bisa hidup lebih mandiri gitu ya. Karena dengan adanya jasa perbankan maka masyarakat tidak menggantungkan sepenuhnya pada pengusaha-pengusaha yang mencari tenaga kerja. Karena apa? Dengan jasa perbankan maka bisa meminjamkan modal sehingga membuat masyarakat itu bisa hidup lebih mandiri, tidak tergantung pada orang-orang yang memiliki kelebihan dana, memiliki usaha. Nah, diharapkan dengan adanya jasa perbankan maka kehidupan masyarakat bisa memiliki jiwa wirausaha sendiri sehingga bisa membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Nah, di situ ya. Itu keuangan yang terakhir yang ke-9 itu jasa. Nah, di sini berarti ya semua perusahaan yang melayani jasa. Banyak sekali ya, misalnya alat transportasi tadi ya. Itu melayani jasa. Kemudian apalagi sekarang dengan adanya jual beli secara online maka jasa ini ya misalnya tiki itu kan kilat untuk mengirimkan barang dari perusahaan yang menghasilkan kepada konsumen yang membutuhkan. Ya, JNE bener Mbak Mary, tiki JNE ya. Nah, itu kan sebagai sarana untuk mempertemukan antara perusahaan yang menghasilkan tadi dengan konsumen yang membutuhkan. Apalagi sekarang perkembangan online itu sangat luar biasa sehingga dibutuhkan jasa-jasa pengiriman. Ya, oke. Ya, terima kasih ya teman-teman. Nah, di sini ada 9 sektor yang semuanya nanti bisa memberikan sumbangan nilai tambah gitu ya bagi pendapatan nasional. Oke. Sewa angkot. Oke Mas Edo, nanti sewa angkotnya sudah digantikan dengan bis-bis itu ya, bis Transjakarta, Trans itu yang memberikan fasilitas kemudahan dalam transportasi itu ya, FRT. Nah, di sini tadi 9 sektor ekonomi itu dibedakan jadi 3. Namanya sektor primer. Primer itu utama, yang masih mentah ya, belum diolah. Ini sektor primer yang menghasilkan segala sumber daya alam yang masih mentah. Nah, di sini kan pertanian. Kalau sektor sekunder berarti di sini adalah ada pengolahan ya, produksi sekunder yang masih mengolah dari bahan mentah menjadi setengah jadi kemudian diolah menjadi barang jadi. Nah, di sini kan bangunan itu kan bisa suatu bangunan itu berdiri karena adanya suatu proses. Nah, maka di sini dimasukkan ke dalam sektor sekunder. Kalau sektor tersier itu berarti sudah dalam bentuk jadi, masyarakat tinggal menikmatinya saja. Namanya di sini adalah sektor tersier ya. Sektor tersier berarti sektor yang tinggal menikmati, masyarakat itu tinggal menikmati fasilitasnya. Kalau sekunder tadi masih ada tahap pengolahan. Kemudian kalau sektor primer berarti masih mentah. Nah, itu 9 sektor tadi dibedakan menjadi 3 sektor, primer, sekunder, dan tersier. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan dari 9 sektor ekonomi yang menyumbang nanti dari pendapatan nasional. Teman-teman ada yang ditanyakan atau sudah jelas? JNE. Oke. Sebentar, ini Mbak Fenty, JNE. E itu Express.
itu apa ya Mbak Fenty? Saya lupa singkatannya. Itu pokoknya ekspres, berarti di sini adalah jasa pengiriman yang memberikan fasilitas dalam pengiriman cepat. Nah, di sini JNE. Saya lupa singkatannya Mbak Fenty, tapi E-nya itu ekspres. Oke, coba saya cari dulu ya. JNE itu singkatannya apa? Oke, enggak apa-apa teman-teman kalau misalnya ada yang ditanyakan. Oh, ini Mbak Mutiara memberikan ini Jaya Nusantara Express. Express itu kan kilat, cepat ya. Berarti di situ dia perusahaan yang memberikan fasilitas untuk mengirimkan barang secara cepat. Nah, itu ya. Jaya Nusantara Express. Nah, ini sudah dijawab oleh teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oke ya Mbak Fenty ya, intinya ekspres ya, memberikan jasa pengiriman dalam waktu yang cepat. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan kembali. Nah, di sini, nah tadi ya, metode produksi itu dilihat dari 9 sektor ekonomi. Misalkan di sini pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan itu menyumbang pendapatan nasional per tahunnya, misalkan ya, ini misal saja 1.000. Kemudian pertambangan dan penggalian 150. Sampai seterusnya. Coba teman-teman, berapakah hasil dari metode produksi yang disumbangkan dari 9 sektor ekonomi? Kalau TIKI itu singkatannya adalah titipan kilat. Ya, terima kasih Mbak Mary. Titipan kilat, betul. TIKI itu titipan kilat. Titipan kilat. Wah, sekarang jasa-jasa pengiriman itu sangat banyak sekali karena adanya kebutuhan manusia yang sekarang ditunjang oleh teknologi sehingga menghasilkan jual beli secara online, sehingga manusia membutuhkan jasa pengiriman. Kalau dulu kan cuman ini ya, kantor pos yang memfasilitasi, tetapi sekarang dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, dengan kebutuhan akan teknologi, dengan jual beli itu tidak terbatas oleh tempat, sehingga muncullah yang namanya jasa-jasa pengiriman ya, itu. Oke, itu ya teman-teman. Oke, sampai sini ini menghitung GDP, gross domestic product. Gross domestic product itu hasil dari penjumlahan 9 sektor ekonomi. Nah, di sini ditambah pemerintahan dan pertahanan. Aslinya 9, ini di sini masih ada yang dijabarkan lagi. Di sini sewa rumah masuknya kan bisa ke dalam jasa, tetapi di sini bisa dipecah, yaitu mendapatkan 10 ya, mendapatkan 10. Berapakah teman-teman? Sudah ada proses menghitung di sini. Contoh perhitungan metode produksi yang disumbangkan dari 9 sektor ekonomi. Teman-teman sudah mendapatkan jawabannya. Berapakah hasil dari 9 sektor ekonomi yang menyumbangkan pendapatan nasional? Oke, berapa teman-teman? Yuk kita menghitung berapakah hasil dari sektor ekonomi. Oke, berapakah teman-teman penjumlahan
9 sektor ekonomi yang menyumbang pendapatan nasional dilihat dari metode produksi. Oke, terima kasih Bunda Farid. Ya, jawabannya betul ya, 3.895. Oke, sip. Oke, saya harapkan teman-teman yang lain juga bisa ya menghitung, tinggal menjumlahkan saja. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu menghitung metode produksi dengan nilai tambah. Ya, dengan nilai tambah. Oke, teman-teman ya, benar 3.895. Itu dengan metode produksi. Sekarang dengan nilai tambah, sama-sama masih metode produksi, tetapi di sini dilihat dengan nilai tambah. Oke, semua teman-teman memperhatikan apa yang saya jelaskan ya. Di sini nilai tambah. Berapakah total nilai tambahannya? Oke, yang namanya produksi itu kan suatu proses yang menghasilkan ya dari bahan mentah diolah setengah jadi maupun diolah menjadi barang jadi. Menjadi barang jadi. Sehingga di sini dari masing-masing hasil produksi itu menghasilkan nilai tambah. Oke. Teman-teman saja kalau misalnya mendirikan usaha yang namanya misalnya contoh kecil saja gorengan ya. Misalkan mendoan, bakwan. Teman-teman kalau misalnya dalam bentuk bahan baku itu kan masih tepung, minyak goreng, kol, kemudian wortel, bumbu-bumbu dan lain-lain. Itu misalkan kalau beli bahan bakunya seharga 10.000 misalnya. Misalnya 10.000 modal yang dikeluarkan oleh teman-teman memproduksi bakwan misalnya. Dengan modal 10.000. Kemudian teman-teman menggoreng bahan baku bakwan tadi yang modalnya 10.000 kemudian menjadi berapa ya? 100 misalnya, menjadi 100 biji. Per bijinya 500. Nah, berarti kan teman-teman mendapatkan uang 50.000 misalnya. Nah, berarti nilai tambah dari 10.000 menjadi 50.000, berarti teman-teman kan sudah meningkatkan nilai tambah dari tepung, kol, minyak goreng tadi yang masih bahan baku, kemudian diolah, digoreng menjadi bakwan. Harga yang semula 10.000 ya mendapatkan nilai tambah 40.000. Ya kan? Karena 10.000 menjadi 50.000 berarti mendapatkan nilai tambah 40.000. Nah, sama di sini dengan adanya nilai tambah maka kapas yang semula 10.000 itu sebagai hasilnya, sebagai bahan bakunya 10.000. Karena di situ ada proses produksi, maka bisa meningkatkan nilai tambah. Ya. Karena dengan adanya produksi maka bisa meningkatkan nilai tambah. Di sini 10.000 menjadi 20.000, maka nilai tambah yang bisa diperoleh berapa teman-teman? Iya, Mbak Fenty. Oke, sip. Ya, 10.000 kapas itu sebagai modal awal. Iya, sebagai modal awal sebelum diproduksi selanjutnya. Oke. Sip, teman-teman, luar biasa semangatnya. Nah, di sini kapas menjadi benang dari 10.000 menjadi 20.000, maka nilai tambahnya adalah 10.000. Kemudian benang diolah menjadi kain. Di sini ya,
benang diolah menjadi kain dari 20.000 menjadi 50.000. Sehingga nilai tambahnya yaitu berapa teman-teman? 30.000. Oke. Kemudian kain, kain diolah menjadi pakaian jadi. Namanya juga sudah pakaian jadi, pasti harganya lebih mahal karena sudah melalui proses produksi. Sehingga harga kain yang semula 50.000 menjadi 90.000. Sehingga nilai tambahnya berapa teman-teman? 40.000. Oke. Jadi sekarang nilai tambah dari modal dasar tadi nilai tambah dari modal dasar tadi ditambahkan, yaitu perhatikan teman-teman, 10.000 menjadi 20.000, maka yang kapas itu sebagai modal awal tetap dihitung. Jadi kapas itu nilainya 10.000. Kemudian kapas diolah menjadi benang dari 10.000 menjadi 20.000, berarti nilai tambahnya 10.000. Kemudian benang diolah menjadi kain dari 20.000 menjadi 50.000, maka nilai tambahnya adalah 30.000. Dari kain diolah menjadi pakaian jadi, pasti harganya lebih mahal lagi, yaitu dari 50.000 menjadi 90.000, maka nilai tambahnya adalah 40.000. Maka semuanya dijumlah. 10 tambah 10 20, 20 tambah 30 50, 50 tambah 40, sehingga total nilai tambah produksi dari kapas menjadi pakaian jadi itu 1 unit satu barang itu nilai tambahnya 90.000. Oke, sampai sini teman-teman sudah bisa memahami apa yang saya jelaskan berkenaan dengan nilai tambah. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan lagi karena nanti ada 3 metode. Tadi baru 1 metode. Nah, oke. Di sini ada suatu proses produksi dari kapas sampai ke pedagang eceran, yaitu ini nilai penjualannya dalam satuan jutaan rupiah. Nah, di sini kapas mentah itu modal dasarnya dibeli dengan harga 50 juta. 50 juta. Di sini kapas diolah menjadi benang, dipintal, pemintalan benang menjadi benang sehingga nilai tambahnya dari 50 menjadi 75.000. Maka nilai tambahnya nanti menjadi berapa? Kemudian benang diolah lagi menjadi kain, atau di sini adalah perusahaan tenun perusahaan tekstil, yaitu 75.000 dijual dengan harga 95.000. Maka nilai tambahnya berapa? Coba teman-teman hitung berapakah total nilai tambah dari kapas menjadi baju sampai ke pedagang eceran atau dijual di departemen store atau bukan konveksi misalnya butik, atau misalnya toko-toko swalayan, misalnya toko baju. Berapakah hasil dari nilai tambah? Nilai tambahnya Mbak Mary yang dihitung. Nilai tambahnya. Dari 50 ini berarti bahan bakunya tetap dihitung karena yang namanya suatu usaha itu tidak mungkin ingin rugi, sehingga modal awalnya tetap dihitung. Oke. Mbak Fenty, terima kasih. Teman-teman yang lain sudah pahamkah bagaimana cara menghitung nilai tambah? 50 juta tetap dihitung karena di sini 50 juta itu sebagai modal awal.
Jadi 50. 50. Nah, 50 menjadi 75, maka nilai tambahnya adalah 25. 50 tambah 25 berarti 75. Kemudian 75 menjadi 95, berarti ditambah 20. Ya, berarti 95. Nah, ini 50 ditambah 25 Mbak Fenty. Kemudian dari 75 menjadi 95, maka nilai tambahnya 20. 95 menjadi 120, maka tambahannya adalah 25. Dari 120 menjadi 170, nilai tambahnya adalah 50, sehingga dijumlahkan adalah 170. Oke. Oke. Oke ya. Oke, sampai sini teman-teman paham ataukah ada yang belum paham? Misalkan teman-teman bertanya, silahkan nanti saya jelaskan kembali apabila teman-teman merasa kurang paham. Oke, Mbak Mary paham. Teman-teman yang lain bagaimanakah? Sudah paham semua? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Kita lanjut ke metode yang kedua. Tadi metode yang pertama adalah metode pendekatan produksi, ya. Metode pendekatan produksi bisa dihitung dengan penjumlahan 9 sektor produksi, bisa dihitung melalui nilai tambah. Nilai tambah tadi dengan mengurangkan ya atau selisih. Nah, sekarang yang kedua itu metode pendekatan pengeluaran. Nah, di sini teman-teman jangan bingung. Kalau tadi metode produksi, menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi. Yang kedua, metode pendekatan pengeluaran. Nah, di sini pendapatan nasional dihitung dengan metode pendekatan pengeluaran, maka penghitungannya dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Oke, teman-teman perhatikan rumus yang ada di slide. Y itu satuan dari Y itu simbol ya, simbol dari pendapatan nasional Y. Kemudian C itu konsumsi. I itu investasi. G itu pengeluaran pemerintah. X itu ekspor. M itu impor. Nah, di sini pengeluaran berarti yang dikeluarkan. C konsumsi, jelas. Yang namanya konsumsi berarti kita mengeluarkan uang, untuk mendapatkan barang ataupun menikmati jasa. C berarti kita mengeluarkan. I investasi. Investasi itu berarti kita menanamkan modal. Kita menanamkan modal untuk mendapatkan laba, keuntungan. Kita sekolah ya, teman-teman ini sekolah, itu juga sebagai wujud investasi di masa depan. Karena apa? Karena manfaatnya teman-teman rasakan di kemudian hari, tidak langsung ya, tidak langsung dirasakan. Itu yang namanya investasi, membutuhkan waktu untuk menikmati. Sehingga teman-teman sabar ya dalam belajar sampai nanti tuntas ya, sampai selesai, karena teman-teman di sini juga merupakan menginvestasikan pendapatannya untuk kehidupan di masa yang akan datang dengan kehidupan yang lebih
baik. Nah, itu ya berarti teman-teman investasi, berarti mengeluarkan. Kemudian G, government, pengeluaran pemerintah. Nah, di situ G, pengeluaran pemerintah, misalnya pemerintah mengeluarkan untuk pembangunan proyek. Nah, di sini tadi yang sudah saya jelaskan adalah misalnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu sedang memperbaiki semua sarana transportasi, ya, dimulai dari jalan. Ya, jalan itu sekarang istilahnya diperbaiki. Dengan adanya jalan raya yang diperbaiki, maka diharapkan lalu lintas perdagangan itu menjadi lancar, dan salah satu menjadi daya tarik bagi investor-investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau banyak investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya terserap, maka bisa mengurangi yang namanya pengangguran. Nah, itu juga masuk ke G, ya, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah G. Misalnya tadi adalah pembangunan proyek. Ya, sekarang yang baru dijalankan oleh pemerintah Indonesia adalah perbaikan jalan raya, perbaikan alat transportasi. Ya, Mbak Fenty. Y, pendapatan, income. C, consumption, ya, konsumsi. I itu investasi. G itu government, ya, pengeluaran pemerintah. X, nah di sini dilambangkan X. X itu ekspor. M adalah impor. Kalau ekspor itu kan kita mendapatkan hasil, tetapi di sini kita kurangkan dengan impor. Impor berarti kita mengeluarkan uang dibayarkan ke luar negeri untuk mendapatkan barang. Sehingga di sini X, ekspor, dikurangi impor. Nah, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M itu digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dilihat dari pendekatan pengeluaran. Bagaimana Bu contohnya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kalau pendapatan nanti di sini saya tunjukkan ke penghitungannya dulu. Nah, oke. Di sini tadi suatu negara mempunyai pendapatan nasional sebagai berikut. Konsumsi masyarakat, ya. Ini 80 juta. Pendapatan laba 40 juta. Pengeluaran negara 250 juta. Pendapatan sewa 25 juta. Pengeluaran investasi 75 juta. Ekspor 50 juta, impor 35 juta. Nah, di sini berapa pendapatan nasional jika dihitung melalui pendekatan pengeluaran? Coba teman-teman menghitung berdasarkan rumus yang saya berikan tadi, ya. Y sama dengan, saya tulis di sini, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Oke, coba teman-teman menghitung berdasarkan ini, pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran. Oke, coba teman-teman menghitung. Ini Mbak Mary mendapatkan 485. Apakah nanti teman-teman mendapatkan angka yang sama atau berbeda? Coba kita hitung sama-sama nanti berapakah hasilnya. Nah, ini kalau saya senang banget itu kalau ada jawaban yang berbeda, sehingga nanti kita buktikan, ya, jawaban mana yang tepat, jawaban mana yang benar. Oke, coba teman-teman semuanya berlomba-lomba untuk menghitung jawaban siapakah yang benar. Oke, saya tunggu, ya.
Wow, oke. Kita hitung. Wah, kalau gini saya seneng banget nih. Hasilnya berbeda-beda. Yo, masih adakah teman-teman yang mau berpendapat juga, yang mau menghitung juga? Oke, saya seneng banget kalau seperti ini. Jawabannya beda semua. Nanti jawaban siapakah yang paling benar? Coba saya berikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk ikut menghitung. Iya, ya Mbak Fenty, itu yang dihitung itu berdasarkan pendekatan pengeluaran saja. Tadi berdasarkan rumus yang saya berikan tadi. Y sama dengan C, ya. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ayo, teman-teman, coba jangan terkecoh oleh angka-angka yang ada di situ. Teman-teman cukup menghitung berdasarkan pendekatan pengeluaran saja, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana C itu konsumsi, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah atau government, X itu ekspor, M itu impor. Di situ ada X min M. Jadi dikurangi. Coba teman-teman hitung. Apakah memang semuanya 485 juta? Oke, sebentar. Oke. Boleh saya sebutkan jawaban siapakah yang benar di antara teman-teman semua tadi yang menjawab? Oke. Jawabannya yang benar adalah Mbak Aril. Nah, ini Mbak Aril, Mbak Cynthia, sama Bunda Farid. Nah, di sini. Oke, Mbak Aril, Bunda Farid, Mbak Cynthia. Nah, ini Bunda Farid, Mbak Aril, kemudian Mbak Cynthia. Oke, boleh silakan Bunda Farid mau nge-share atau ini mengetik jawaban atau caranya di sini coba. Karena jawabannya betul 420 juta. 420 juta. Oke, Bunda Farid boleh, Mbak Cynthia juga boleh. Kemudian Mbak Aril juga boleh mengetik jawabannya dari manakah 420. Nanti kita bahas.
Oke, teman-teman, ini saya tambahkan waktunya 30 menit ya, 30 menit. Karena di pilihan waktunya itu 30 menit, kemudian 20 menit. Nah, saya pilih yang 30 menit. Jadi malam hari ini waktu diperpanjang sampai 30 menit. Oke, teman-teman, ada yang keberatan? Enggak ya? Teman-teman masih semangat semua ya? Oke. Oke, kita menghabiskan ini ya, soal ini. Nah, ini ya, Bunda Farid. Oke, sip. Luar biasa. Saya juga semangat, teman-teman semangat. Kita sama-sama semangat. Oke, di sini tadi Bunda Farid sudah mengetik jawabannya. Kita lihat di sini. Nah, ini 80 itu konsumsi, betul, konsumsi 80 ditambah 75 itu investasi ya. C tambah I berarti 80 ditambah 75, kemudian ditambah G pengeluaran pemerintah, yaitu di sini pengeluaran negara pemerintah 250 ditambah selisih dari ekspor dan impor, sehingga diperoleh 420 juta. Nah, ini Mbak Fenty, nolnya disimpan dulu Mbak Fenty, disimpan. Nolnya itu kan rata-rata 6. Nah, di situ nolnya yang 6 itu disimpan dulu. Mbak Fenty menghitung angka 2 angka dari depan. Yang penting 06 ini disimpan untuk sementara. Oke, itu ya. Iya, angka depannya dihitung. Nolnya yang 6 disimpan dulu. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya baru nolnya ditambahkan ke di belakangnya, sehingga ini ya, besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran maka diperoleh 420 juta. Oke, enggak apa-apa ya. Oke, teman-teman paham ya dari mana asalnya? Tidak semua angka di situ dihitung, tetapi disesuaikan dengan pengeluaran tadi berdasarkan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke pendekatan yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga, metode pendekatan pendapatan. Oh, soal yang pengeluaran. Oke, kalau saya tunjukkan soal pengeluaran. Oke, di sini pendekatan pengeluaran. Ada gini, teman-teman, saya jelaskan yang berdasarkan pendapatan, nanti sekalian soalnya dikerjakan dua-duanya. Gitu aja ya. Saya tambahkan yang berdasarkan pendapatan. Nah, di sini metode yang ketiga, tadi kan ada 3 metode dalam penghitungan pendapatan nasional, yaitu pendapatan yang diperoleh oleh negara dalam satu kurun waktu 1 tahun. Nah, itu ada 3 pendekatan. Yang pertama tadi pendekatan produksi. Ya, teman-teman bisa menghitung dari 9 sektor semuanya, kemudian bisa menghitung melalui nilai tambah tadi. Yang kedua, berdasarkan metode pengeluaran yang teman-teman tadi habis menghitung, ya.
Kemudian yang ketiga itu metode pendekatan pendapatan. Nah, kalau pendapatan itu dihitung berdasarkan hasil atau imbal jasa berupa upah dan gaji, kemudian sewa tanah, bunga modal, dan laba. Itu kan merupakan pendapatan karena kita mengeluarkan faktor produksi yang kita miliki sehingga kita mendapatkan imbalan berupa pendapatan, upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan laba. Bagaimana Bu cara menghitungnya? Ini rumus untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan. Rumusnya adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P. R yaitu rent, sewa. Berarti balas jasa atas faktor produksi tanah. Rent, sewa, uang sewa. W, wages, ya, upah. Upah berarti kita mengorbankan tenaga. Kemudian I, interest, itu bunga. Berarti kita mengorbankan modal. Yang P itu profit, laba. Berarti kita mengeluarkan keahlian kita, ya. Ataupun kalau kita memiliki jiwa wirausaha, kita mengeluarkan kewirausahaan kita, jiwa wirausaha kita, sehingga kita mendapatkan laba. Nah, di sini Y sama dengan R plus W plus I plus P, itu kita menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan, ya, berdasarkan pendekatan pendapatan. Kalau tadi Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, itu menghitung pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran. Kalau Y sama dengan R plus W plus I plus P, itu kita menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendapatan. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini tadi ini berdasarkan pengeluaran. Yang kedua, nah ini soal gabungan antara pendekatan pengeluaran dengan pendekatan pendapatan. Oke, nanti berarti teman-teman harus pintar mengelompokkan di mana soal untuk pengeluaran dan di mana untuk soal pendapatan. Oke, di sini upah dan gaji. Nah, kalau upah dan gaji nanti masuknya kemana? Sewa tanah, konsumsi, pengeluaran pemerintah, bunga modal, keuntungan. Keuntungan sama dengan laba, investasi, ekspor, dan impor. Coba teman-teman di sini hitunglah besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pendapatan. Berarti untuk pertanyaan A itu pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan pendapatan. Upah. Upah itu W, ya. W disimbolkan W, wages. Upah. W upah. Kalau sewa rent. Rent, R, sewa. Ini pendekatan pendapatan. Yang B, pendekatan pengeluaran. Coba teman-teman menghitung berdasarkan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Saya berikan rumusnya ya untuk pendekatan pendapatan. Y sama dengan R, ya, R, rent, sewa tanah, plus W, upah, kemudian R, rent, sewa tanah, W, wages, upah, I, interest, modal,
Kemudian yang terakhir yaitu P, profit. R, rent, sewa. Oke. W, upah. I, interest atau bunga. P itu profit atau laba. Oke, silakan teman-teman menghitung dua pendekatan, yaitu pendapatan dan pengeluaran untuk menghitung pendapatan nasional. Oke, saya berikan waktu kepada teman-teman untuk menghitung. Oke, dijawab yang A dulu ya. Besarnya pendapatan nasional dihitung pendekatan pendapatan. Teman-teman menghitung yang A dulu. Nanti kita bahas, kalau A sudah selesai kita bahas, nanti kita ganti yang B. Oke, yang A dulu. Teman-teman menghitung yang A dulu. Berdasarkan pendapatan. Ayo, teman-teman berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil. Ayo, jawabannya beda semua. Teman-teman semangat menghitung. Oke. Ayo Mbak Aisyah, nolnya yang 3 itu disimpan dulu. Yo, berapakah hasilnya? Ini sudah ada yang benar. Ini teman-teman jawabannya sudah ada yang benar, tapi siapakah jawaban yang benar? Oke. Nanti saya beritahu. Oke. Sip, ini ada beberapa dari teman-teman ya sudah benar ya memberikan jawabannya. Yaitu jawabannya adalah 39.750.000 ya. 39.750.000. Oke, selamat buat teman-teman yang menjawab benar. Ini Mbak Fenty yang nolnya disimpan dulu Mbak Fenty.
Ini kan berarti yang 3 0 dari belakang itu disimpan dulu. Nanti dikeluarkan kalau setelah menghitung yang depannya. Karena kan ini rata-rata angkanya punya 03 di belakang. Nah, itu disimpan dulu. Oke ya teman-teman ya, jawabannya yang benar adalah 39.750.000. Oke, berarti teman-teman sudah paham, sudah bisa membedakan berdasarkan pendekatan pendapatan. Kalau seperti itu, oke. Kita lanjut ke poin B, berdasarkan pendekatan pengeluaran. Ayo Mbak Fenty semangat, dan teman-teman yang lain, yuk. Teman-teman yang lain punya kesempatan yang sama. Boleh menghitung. Punya kesempatan yang sama untuk menghitung. Oke ya. Sudah tahu jawabannya yaitu 39.750. Kita masuk ke poin B, menghitung berdasarkan pendekatan pengeluaran. Wah, ini Bu ini sudah mendapatkan hasilnya 41.750. Apakah benar jawabannya Bu Umi? Mari kita hitung sama-sama. Berapakah jawaban untuk poin B? Wah, oke, ini ada Bu Umi, Mbak Cynthia, Mbak Mary ini sudah mendapatkan hasilnya. Apakah teman-teman yang lain juga sama hasilnya seperti itu ataukah ada jawaban yang lain? Oke. Masih ada teman-teman yang ingin, wah luar biasa. Teman-teman semuanya jawabannya adalah betul ya. Oke, bintang 3 untuk semua teman-teman ya. Jawabannya adalah benar. Oke, gimana ini Mbak Fenty? Kelihatannya masih aduh. Oke, sabar Mbak Fenty. Oke, semakin nanti Mbak Fenty membenci angka, malah Mbak Fenty nanti semakin sulit untuk menghitung, apalagi ketemu yang namanya angka. Oke, ini Bunda Farid untuk jawaban yang A. Oke ya Mbak Fenty ya. Coba Mbak Fenty tenangkan dulu. Kemudian nolnya disimpan ya. 03 dari belakang disimpan. Kemudian Mbak Fenty coba menghitung. Mbak Fenty coba menghitung yang 03-nya dari belakang disimpan terlebih dahulu. Oke, enggak apa-apa, teman-teman masih semangat. Oke, kalau sudah, ini slide yang terakhir ya, ini slide yang terakhir. Nah, nih, coba Mbak Fenty masih ada satu kesempatan lagi. Mbak Fenty masih ada satu kesempatan lagi untuk menghitung slide terakhir. Ini untuk slide terakhir.
Kayaknya sama ya teman-teman. Oke, sebentar. 15 juta. Kemudian sewa tanah 9 juta, terus 3.500.000 sama 12 juta. Ya, ini sama. Oke, ini sama. Berarti ini slide terakhir. Ya, ini sudah sama. Ini tadi ya. Ini untuk pengeluaran. Oke, ini sudah pendapatan yang terakhir gimana? Nah, ini Mas Edo mendapatkan 41.750.000 ya. Jawabannya benar untuk poin yang B. Oke, teman-teman sudah pahamkah? Atau ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah paham, ini saya akhiri ya, teman-teman ya. Saya akhiri. Minggu depan teman-teman ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, ini sudah terakhir ya. Tadi berarti malam hari ini kita mendapatkan bagaimana cara menghitung pendapatan nasional berdasarkan produksi ya, metode produksi. Metode produksi tadi ada dua, yaitu menghitung semua sektor ekonomi dengan menjumlahkan semua sektor ekonomi. Yang kedua yaitu berdasarkan value added atau nilai tambah setiap produksi ya. Kemudian yang kedua itu metode pendekatan pengeluaran. Berarti kalau metode pendekatan pengeluaran itu kita mendapatkan rumus yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Itu untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Yang ketiga yaitu menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendapatan. Itu diperoleh rumus yaitu Y sama dengan R. R itu rent, sewa, plus W, wages, yaitu upah ataupun gaji. I, interest atau bunga. Kemudian yang terakhir adalah P, yaitu profit ataupun laba. Berarti Y sama dengan R plus W plus I plus P. Nah, itu untuk mendapatkan pendekatan pendapatan. Jadi, malam hari ini kita sudah belajar bagaimana cara menghitung pendapatan nasional berdasarkan 3 pendekatan. Ini Mbak Aisyah, ini sudah ya mendekati waktu habis, jadi saya akhiri. Apakah teman-teman sampai sini ada yang ditanyakan ataukah sudah paham bagaimana cara menghitungnya? Yang penting konsepnya adalah teman-teman bisa membedakan mana yang termasuk pendapatan, mana yang termasuk pengeluaran. Oke ya. Oke, kalau seperti itu saya akhiri. Terima kasih atas segala antusias dari teman-teman semuanya. Minggu depan kita masuk ke komponen pendapatan nasional ya. Apa saja yang nanti yang mempengaruhi pendapatan nasional itu ya.
Oke, terima kasih atas segala perhatian, semangatnya, antusiasnya dari teman-teman semuanya ya. Terima kasih semuanya. Semoga minggu depan kita diberi kelancaran ya. Terima kasih. Apabila ada sesuatu saya dalam menjelaskan teman-teman ada yang ini masih kurang paham, berarti minggu depan silakan teman-teman bertanya, oke ya? Oke, terima kasih semuanya. Salam semangat buat teman-teman. Selamat istirahat, selamat malam mingguan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.